Tek, nggak ada? Kalau nggak ada, tutup. Hah? Fadhil. Kalau seandainya dalam satu masalah kita menemukan bangkai kambing sama babi yang hidup, mana yang kita pilih? Dalam satu masalah, pertama orang kelaparan ya. Kalau nggak kelaparan nggak boleh. Orang kelaparan kalau nggak makan mati. Di hadapan dia ada pertama kambing bangkai, babi hidup, gitu ya. Pertama ya kawan, kalau antum kelaparan mau makan babi, antum yang seruduk. Itu pertama. Jadi anggaplah sekarang babinya jinak kok, gitu. Babinya jinak, itu nggak babi liar. Babinya jinak nggak liar. Dalam masalah semacam itu ya, kawan anak katakan, babi itu kalau disembelih jadi halal atau jadi haram? Babi itu kalau disembelih secara syar'i, sembelih secara syar'i jadi halal. Maksudnya nyembelihnya secara syar'i gitu, dipotong. Sembelihnya itu secara syar'i dipotong begitu, dipotong tenggorokan, kerongkongan dan dua urat nadinya itu kepotong. Itu jadi halal apa tetap haram? Tetap haram. Tetap haram. Jadi diolah bagaimanapun babi itu adalah haram lidzati. Haram karena zatnya haram. Zatnya dia itu adalah haram. Adapun bangkai kambing, Anda katakan tadi, zatnya halal. Zatnya itu halal dan dia menjadi haram karena jadi babi. Maka tetap dipilih ini yang zatnya halal. Jadi yang zatnya itu adalah halal dan seharamnya karena sebab yang lain. Wallahu a'lam. Insyaallah ini jadi yang Bagaimana dengan komat pada sholat jenazah itu? Hah? Sholat jenazah itu. Komat? Para sahabat sekalian, panggilan untuk melakukan sholat di dalam syariat cuma ada 3: azan, qomat, dan ucapan as-salatu jami'ah. Azan untuk sholat 5 waktu, qomat untuk mendirikan sholat 5 waktu. Itu secara umum. Keluar darinya 2 hukum, keluar darinya 2 azan. Jadi azan itu adalah untuk mengumumkan waktu sholat telah masuk, waktu sholat fardu. Iqamat adalah untuk mulai mendirikan sholat. Keluar dari kaidah hukum ini 2 azan. Siapa yang tahu? Keluar dari kaidah hukum ini 2 azan. Siapa tahu? Azan tapi bukan untuk menunjukkan waktu sholat telah masuk. Siapa tahu? 2. Azan kubur. Azan kubur bukan syar'i. Hah? Azan ulat. Ada ulat. Hah? Azan awal, azan awal. Azan awal, azan jam 3 atau jam setengah 4 atau jam 4 itu. Azan sebelum subuh, azan awal. Itu bukan untuk masuk waktu sholat, tapi untuk membangunkan orang yang tidur. Yang kedua, azan pertama sholat Jumat sesuai dengan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kalau memang sama dengan perbuatan Utsman, itu aja. Yang lainnya enggak. Qomat adalah untuk memulai sholat. Yang ketiga, lafaz as-salatu jami'ah itu adalah untuk panggilan sholat gerhana bulan atau gerhana matahari. Seorang muadzin mengatakan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Ini tidak ada ketentuan berapanya, yang penting dirasa masyarakat sudah dengar. Yang lainnya nggak ada. Yang lainnya tidak pernah diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sesuai dengan kaidah nomor 4, yaitu sesuatu yang tuntutan melakukannya ada pada zaman Rasulullah, lalu beliau tidak mengerjakannya padahal tidak ada menghalangi, maka melakukannya adalah sunnah. Melakukannya adalah bid'ah, meninggalkannya adalah sunnah. Tidak ada panggilan lain. Yang tidak ada ini panggilan yang lain. Kalau salat jenazah, ini begitu imam datang sudah
ini ngatur shaf, kemudian ini kemudian salat. Allahu a'lam. Bagaimana hukum asuransi? Asuransi nggak perlu saya gambarkan kan? Paham semua insyaallah asuransi. Perlu dijabarkan panjang ini. Asuransi gitu ya. Jadi orang mengasuransikan kendaraannya, dia bayar dengan uang premi tertentu tiap bulannya dengan catatan kalau kecelakaan berat dapat 5 juta, kalau kecelakaan ringan 5 juta, kecelakaan berat 10 juta, kecelakaan meninggal dunia berapa juta, gitu ya. Itu kan gambaran asuransi kan gitu. Mengasuransikan pendidikan anaknya, mengasuransikan kesehatannya, mengasuransikan rumahnya, asuransi. Asuransi pada zaman sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala dua. Asuransi dalam bahasa Arab itu adalah at-ta'min. At-ta'minut tijari, asuransi konvensional. Yang kedua, at-ta'min at-ta'awuni, asuransi ta'awun, tolong menolong. Asuransi at-tijari atau asuransi konvensional itu gambarannya saya orang ya si A mempunyai sepeda motor baru. Dia biar menjaga sepeda motornya, dia mengasuransikan sepeda motor. Dia masuk ke badan asuransi, kemudian dia ngomong, saya asuransikan sepeda ini, per bulannya bayar premi sekian, 50.000 per bulan, dengan kriteria kalau nanti kecelakaan, atau kalau nanti dimaling, atau kalau nanti gini, terjadi ini, terjadi itu, maka kriterianya dapat 5 juta, atau dapat 10 juta, atau dapat sesuai dengan kriteria kesepakatan bersama. Apabila asuransi yang model ini, maka haram. Kenapa ya kawan? Asuransi model ini itu pertama mengandung riba, yang kedua mengandung gharar, ketidakjelasan, yang ketiga mengandung jadi unsur maisir, unsur perjudian, dan banyak yang lain. Bagaimana orang itu mengandung unsur perjudian, unsur gharar, gak jelas, ketidakjelasan? Kenapa para ikhwan? Orang mengasuransikan 50.000, bulan depan bayar 50.000, bulan depan bayar 50.000. Ternyata bulan keempat dia parkir sepeda motornya depan rumah, tabrak truk, kecelakaan berat. Dapatlah dia duit 20 juta. Baru bayar 150, kan itu. Dapat duit ya 20 juta. Ada orang mengasuransikan sepeda motor, bayar duit 50.000 sampai 5 tahun nggak kecelakaan gitu. Sampai 5 tahun itu nggak kecelakaan. Waduh, gimana ini? Gitu. Akhirnya dia rugi. Dia 5 tahun 50.000 sampai kali 12 kali 5 itu berapa? Ini sampai 5 tahun nggak dapat kecelakaan. Akhirnya ditaruh di tengah mobil, tengah jalan, biar kecelakaan kan gitu. Jadi kecelakaan. Kenapa? Jadi itu unsur maisirnya, unsur nggak jelasnya, unsur judi. Dia bisa untung, bisa rugi besar. Dan itu adalah unsur judi. Unsur ribanya, dari mana unsur riba? Ribanya adalah kalau orang itu nabung 50.000, yang ngambil 50.000. Orang itu naruh di orang lain, Pak, titip ya duit 1 juta, ngambil 1 juta, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, kan begitu. Namanya nitip, nabung, kan begitu, nabung, ngutangi, gitu. Sekarang masalahnya, kalau orang itu baru bayar, misalkan preminya baru dibayar 4 kali, terjadi kecelakaan, dia dapat 10 juta. Dia baru bayar 200.000, dapat 10 juta. Selisihnya 9.800.000. Dari mana ini duitnya? Riba. Kalau ternyata dia sudah bayar semuanya, dihitung di total sudah dapat 20 juta. Karena sudah saking lamanya dia itu bayar premi. Ternyata enggak kecelakaan, sekali kecelakaan ringan, dapat 5 juta. Sekarang dia terdolimi berapa? Terdolimi 15 juta. Jadi asuransi model konvensional haram. Ada pun asuransi kedua, yaitu asuransi at-ta'awuni, asuransi takaful. Kalau namanya syar'i ini, gambarannya adalah orang sebuah badan, namanya badan sosial. Badan sosial ini akan menampung sedekah
para anggotanya. Sedekah. Pokoknya sedekah itu. Nanti dengan niat sedekah, bukan dengan niat dapat. Dengan kriteria nanti pokoknya dana yang masuk kepada kita akan kita gunakan untuk bantu. Pertama peserta, yang kedua orang-orang yang tidak dalam ini, misalkan dengan dana. Kalau peserta dapat ini nanti diberi bantuan badan tersebut sesuai dengan kadar yang diperlukan. Tapi pada waktu bayar dia niatnya sedekah, maka itu namanya asuransi ta'awun. Dan itu boleh, itu namanya masuk dalam kaidah wa ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Wallahu a'lam. Kalau khatib sedang khutbah Jumat, apakah kita harus salat tahiyatul masjid? Iya. Ini karena ada nas dari Rasulullah SAW di mana seorang yang datang pada waktu itu dia itu langsung duduk, maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah engkau sudah salat? Dia mengatakan belum, maka Rasulullah mengatakan kum farka' rakaatain. Bangkitlah, kemudian salatlah 2 rakaat. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau kita masuk pas adzan pertama? Apanya? Kalau masuk pas adzan pertama, setelah itu langsung adzan kedua. Belum. Dalam kondisi itu tunggu adzan. Tunggu adzan, jawab. Kemudian setelah itu baru sholat. Kenapa nggak ada benturan setelah itu? Yang anda maksud adalah kalau terjadi benturan antara ini dengan mendengarkan khutbah nanti. Kalau Hasan Husain meninggal sebelum memiliki anak, lalu dari keturunan mana Imam Mahdi? Subhanallah. Hasan dan Husain meninggal dunia. Hasan itu telah meninggalkan putra. Pertama bersama sekalian yang secara perlu diluruskan, Rasulullah SAW mempunyai cucu itu dari 2 jalur, bukan dari 1 jalur. Yang pertama dari jalur Fatimah, yang kedua dari jalur apa? Yang pertama dari jalur Fatimah, yang kedua dari jalur Zainab. Zainab mempunyai anak namanya Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW. Yang kedua Fatimah, anaknya itu nggak cuma Hasan Husain. Fatimah anaknya itu nggak cuma Hasan Husain. Salah. Anak Fatimah punya anak berapa? Fatimah punya anak berapa? Siapa tahu? Hasan nomor 1. Kedua Husain. Ketiga istrinya Umar, Ummu Kulsum. Keempat Zainab. Oleh karena itu dalam istilah keluarga Rasulullah ada istilah Zainab Kubra dan Zainab Sughra. Zainab Kubra itu adalah anak beliau, anaknya Rasulullah. Zainab Sughra adalah cucu beliau. Jadi Ummu Kulsum dengan Umar mempunyai putra turunan. Hasan mempunyai putra, Husain mempunyai putra. Dan sampai sekarang masih ada Ahlul Bait keluarga Rasulullah SAW dengan bukti bahwasanya nanti Imam Mahdi dari keturunan Hasan. Imam Mahdi dari keturunan Hasan. Tapi siapakah mereka? Apakah setiap orang yang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah kita terima? Tidak. Jadi perlu pembuktian nasab dan perlu pembuktian sejarah. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, dalam kitab tulisan antum terdapat salah satu hadis bahwa seorang muadzin sekaligus iqamat, hadisnya dilemahkan. Sementara umumnya yang terjadi seperti itu. Lalu bagaimana sebenarnya? Antum baca di kitab yang cetakan mana? Jadi kitab cetakan pertama dan kedua mansukh. Kitab hadis lemah dan palsu yang populer di Indonesia, cetakan pertama dan kedua ana anggap dimansukh dengan cetakan ketiga. Jadi ada beberapa hal yang perlu untuk direvisi bukan total sih. Jadi ada dalam mukaddimah cetakan ketiga Anda sebutkan kenapa kok Anda katakan semacam itu. Ini kenapa para jamaah sekalian? Jadi dalam dunia ilmu hadis itu para ulama tatkala melihat takhrij hadis sahih dan tidak, itu mereka hanya menyebutkan hadis ini sahih, hadis ini tidak. Ternyata Anda kira pada waktu Anda menukil masalah itu ke Indonesia nggak terjadi salah paham. Ternyata banyak terjadi salah paham. Dalam beberapa bedah buku di banyak tempat jadi salah paham. Oleh karena itu Anda jelaskan permasalahannya pada cetakan yang ketiga. Antum lihat jadi keterangan tentang hadis itu kembali di cetakan yang ketiga. Wallahu a'lam. Kalau nggak salah. Terakhir mau isya, mau salat. Tolong jelaskan kepada kami tentang hadis wajibnya mengangkat seorang imam. Dan mereka ada yang mengkafirkan kita karena tidak berbaiat dengan imam yang mereka angkat. Dan mereka memakai dalil yang sahih. Apakah kita Indonesia kafir gara-gara tidak adanya imam?
dan apakah presiden kita sekarang ini bisa dikatakan sebagai Amirul Mukminin? Pertama, para jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, masalah ini masalah yang sangat panjang dan perlu untuk ditelusuri dari akar permasalahan sampai sekarang. Bahwasanya benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang wafat, meninggal dunia dan dia tidak mempunyai baiat, maka matinya sebagaimana matinya orang jahiliyah. Pertama, pemahaman bahwasanya hadis semacam ini adalah pengkafiran, tidak. Karena lafaz mitatan jahiliyah, perbuatan orang-orang jahiliyah enggak mesti kufur. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Arba'un min ummati." Arba'un. Yani fi ummati hunna minal jahiliyah, atau lafaznya ada 4 perkara dari umatku yang itu adalah perkara-perkara jahiliyah. Yani pada saat Abu Dzar mencela Abdullah bin Mas'ud dengan mengatakan, "Ya ibn Sauda, wahai anak wanita hitam." Ya karena para sahabat juga manusia, juga bisa tengkar begitu. Jadi Abu Dzar mencela Abdullah bin Mas'ud dengan mengatakan, "Ya ibn Sauda, wahai anak wanita yang hitam warna kulitnya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fika jahiliyah." Di dalam dirimu ada jahiliyah, yaitu perbuatan jahiliyah mencela orang karena nasabnya. Jadi perbuatan, jadi lafaz mitatan jahiliyah enggak mesti kufur. Ini menunjukkan bahwasanya orang itu melenceng dari sunnahnya Rasulullah dan kayak perbuatannya orang-orang jahiliyah, bukan berarti dia kafir. Itu meluruskan pertanyaan yang pertama. Yang kedua, siapakah imam? Siapakah imam? Imam itu adalah pemimpin kaum muslimin atau pemimpin sebuah negara. Jadi kalau kaum muslimin di seluruh dunia mempunyai pemimpin, maka kita berbuat kepadanya. Dan sekarang nggak ada. Kalau emang nggak ada, maka berarti pemimpin negeri masing-masing dialah imam. Dialah imam, dan ketaatan kita kepada pemimpin negeri masing-masing itulah baiat. Jadi itulah baiat. Adapun kelompok-kelompok tertentu dan yang lainnya, maka mereka bukan imam. Karena imam salah satu syaratnya adalah mempunyai wilayah. Salah satu syarat imam, pemimpin itu mempunyai wilayah. Sekarang saya tanya, sekarang semua yang ngaku jadi imam, apakah mempunyai wilayah? Kepala desa aja nggak punya, nggak jadi kok. Gitu. Jadi nggak ada satupun yang mengklaim jadi imam itu punya wilayah. Jadi imam itu sekecil apapun punya wilayah. Wilayah di mana dia bisa menerapkan keimamahan dia. Dan tidak ada satupun yang memiliki wilayah di kalangan mereka. Itu secara global. Perincian masalahnya panjang. Karena itu adalah pembahasan mengenai masalah imamah dan pembahasan mengenai masalah baiat. Allahu a'lam. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala ini bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkainya. Dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam.